Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader. Kali ini kita akan membahas saham-saham menarik untuk perdagangan esok 10 April 2025. Sudah ada beberapa saham yang kita pilih sehingga mari kita langsung lihat beberapa emiten yang sudah kita pilih sebelumnya. Kita lihat lagi secara teknikal dan akumulasi lalu kita masukkan trading plan. Mulai dari ADMR. ADMR pada perdagangan hari ini membentuk candle doji menandakan seller dan buyer yang cukup imbang kekuatannya. Secara teknikal sudah mencoba ada penguatan sebelum libur, namun pada perdagangan kemarin gap down cukup dalam, ada perlawanan, dan pada perdagangan hari ini buyer dan sellernya cukup imbang, namun karena ada akumulasi cukup bagus oleh KI dan SKI sehingga untuk ADMR potensial rebound dari support di sekitar 760 akan menjadi supportnya, setidaknya menuju ke resisten di EMA 20 sekitar 850-an. Masih ada upside yang cukup lumayan jika saudara ingin memanfaatkan pantulan dari ADMR, semoga bisa sampai ke 850 dengan risk reward yang cukup menarik, support di 760. Mari kita buatkan trading plan untuk ADMR. 760. Resisten di 850. Skenario dari ADMR adalah setidaknya akan ada penguatan menuju ke EMA 20 sebelum nanti kembali terkoreksi jika memang masih belum mampu lanjut naik. Namun jika mampu bertahan di atas ini kemudian berhasil breakout, maka ADMR berpotensi untuk kembali uptrend karena EMA 20-nya sudah mulai cenderung ke arah atas. Kemudian CBDK. CBDK pada perdagangan hari ini juga membentuk candle doji. Setelah sebelum liburan tanggal 26 Maret sempat ada penguatan, kemudian ada berita yang cukup positif di CBDK lalu gap up. Gapnya sudah ditutup dengan koreksi 2 hari terakhir. Pada perdagangan hari ini sempat terkoreksi sampai ke 4750, namun closingnya diangkat naik ke 4990. Jika kita lihat volume, maka tampak volume 2 hari terakhir makin mengecil, pertanda sellernya juga makin sedikit. Dan tampak ada akumulasi cukup besar oleh LG, 14 miliar, 28.000 lot. Sehingga potensial untuk CBDK akan kembali menguji ke MA 20-nya. Dari support 4.500 ada penguatan menuju EMA 20, kembali terkoreksi. Harapannya bisa kembali menguji ke MA 20-nya. Maka ini kondisi yang cukup menarik untuk CBDK. Support terdekat ada di sini 4750. Mari kita masukkan trading plan untuk CBDK dengan support di 4750. Resisten 5500. 5500 ada di sekitar sini. Resisten psikologis. Nah, 5500, 5600. Lumayan kalau bisa take profit di 5500-an. Asing ada keluar 3 miliar pada perdagangan hari ini, namun ya kita lihat secara teknikal saja. Nanti jika turun dari 450 bisa kabur terlebih dahulu. Kemudian Dewi.
Dewi pada perdagangan hari ini juga terjadi crossingan yang cukup lumayan, sehingga volume transaksinya cukup besar. Secara fundamentalologinya netral karena crossingan. Ada sobat trading bertanya terkait Dewi apakah mau diangkat naik atau tidak. Ya, kondisinya seperti ini. Meskipun ada hakaan, kadang emiten ini bisa naik cukup tinggi, kadang ya nggak naik-naik seperti yang terjadi pada perdagangan hari ini. Karena terjadi crossingan dari BR dan CP. Buktinya terjadi crossingan adalah meskipun terjadi pembelian transaksi yang cukup besar dari BR, ternyata yang jualan hanya CP. Jika BR dapat barang banyak dari CP, BKAI, GR, maka ini akumulasi cukup bagus. Namun karena akumulasi dari satu broker berasal dari satu broker, ini menjadi kondisi yang tidak menarik untuk spekulasi buy. Namun karena ini dekat dengan support, sehingga jika sobat trader ingin spekulasi buy Dewi, ini juga bisa dimanfaatkan. Kenaikan belum terlalu tinggi, support ada di 87, tidaknya resisten ke 100 kemungkinan akan bisa tersentuh untuk Dewi. Kita masukkan trading plan untuk Dewi dengan support di 87. Resisten psikologis 100. Kemudian ada dinar. Bank Oke Indonesia pada perdagangan hari ini ada akumulasi yang cukup bagus oleh YP. Jika kita lihat gross, baru jualan sedikit YP pada perdagangan hari ini, sehingga masih ada potensi untuk kenaikan lanjutan dinar. Volumenya masih wajar, sehingga masih ada potensi kenaikan ke MA20 jika kita lihat secara teknikal dengan support di 76. Pas di tengah-tengah memang, sehingga jika ada koreksi-koreksi saja kalau mau spekulasi buy. Namun karena YP ini average price-nya di 82, ya rawan profit taking pada perdagangan esok. Kalau besok kembali terkoreksi ke 80, maka bisa dapat di average price YP, yaitu bisa untuk buy on minus di dekat-dekat 80 untuk dinar. Kita coba masukkan trading plan untuk dinar karena ada akumulasi dengan support di 76. Resisten di 90. 3. Pas di MA20. Selanjutnya ada Elite yang pada perdagangan hari ini juga menguat. Penguatan Elite sempat sampai ke 175, namun akhirnya closing di 171. Secara fundamentalologinya cukup bagus, AK, YP, BK ada akumulasi. Namun kita juga perlu lihat grossnya. Oh, ternyata AK sudah masuk juga sudah jualan. YP sudah masuk juga sudah jualan. Sehingga buy on weakness di dekat-dekat 145 ini menjadi area buy yang menarik karena kondisinya saat ini uptrend. Beberapa sektor teknologi cukup uptrend. Bahwa ada potensi kenaikan lanjutan, sudah golden cross, oversold, sehingga ada potensi kenaikan untuk Elite beberapa waktu ke depan. Buy on weakness dekat 145. Kita buatkan trading untuk Elite sebagai pengingat. Selanjutnya ada FWCT. FWCT pada perdagangan hari ini juga cukup volatil. Low-nya dari 157, high-nya dari 182.
namun akhirnya closingnya di 167. Secara bantermologi ada akumulasi. Di akumulasi PD, DH, CC yang distribusi XL, KK, DR cukup berimbang. Volume masih biasa. Secara teknikal ini bisa bound weakness untuk FBCT sebab kondisinya juga tanpa uptrend. Dengan support di 147, bound weakness jika memang masih ada kemungkinan koreksi pada perdagangan esok, namun jika besok open low bisa spekulasi buy untuk FBCT. Asing ada masuk tipis 29 juta. Kita masukkan elemen untuk FBCT. Support di 147, resisten di 180. Ya, pas di MA 20-nya. Selanjutnya ada MCAP. Pada perdagangan hari ini MCAP menguat jika dilihat dari candlenya, namun sebenarnya open low gap down. Ya, open low gap down. Ada akumulasi oleh ATXL. Secara teknikal ini sudah sampai ke low di akhir Desember sehingga cukup menarik untuk bound weakness di emiten ini. Sudah terkoreksi cukup dalam, kita manfaatkan pantulan dari MCAP. Nanti kalau sudah tidak lanjut menguat maka bisa take profit. Baru kenaikan hari pertama di perdagangan hari ini sehingga masih ada potensi kenaikan lanjutan ke 250. Semoga bisa ke sana. Kita masukkan treatment MCAP dengan support di 230, resisten 250. Selanjutnya ada PANI yang juga sudah terkoreksi cukup dalam, Pantai Indah Kapuk 2. Pada perdagangan hari ini terkoreksi 7,35% dari closing price kemarin. Namun memang sebelum liburan sudah ada penguatan sampai ke EMA 200, belum mampu menembus EMA 200 kemudian koreksi. Pada perdagangan hari ini PANI ada akumulasi oleh CCRF sehingga ada potensi untuk menguat terlebih dahulu sebelum nanti jika memang masih akan lanjut downtrend maka dia akan lanjut turun. Kita manfaatkan pantulan sesaat untuk bisa profit di PANI. Ini turun, harapannya naik bisa ke 9.000 dulu sebelum nanti lanjut turun. 8.500, 9.000 menjadi area yang menarik untuk area take profit. Semoga bisa take profit di area situ. PANI support 7.300. Resisten 8.500. Kemudian ada Pegas. Pegas pada perdagangan hari ini ada akumulasi normal oleh ZPYU dari YOXA. Secara teknikal ini tampak bertahan di support 1425 dengan time frame besar, tampak distribusi. Jangka menengah ini masih akan lanjut turun ya, tampak pola double top. Jika turun dari 1400 maka kembali downtrend untuk Pegas. Closing di 1490 dengan volume yang kecil sehingga jika ada koreksi ke 1450-an bisa spekulasi bound weakness di sekitar area situ. Karena ada akumulasi ini juga menarik meskipun pergerakannya tidak cukup volatil ya, trading singkat cuan bungkus saja karena ini memang tampaknya masih akan turun untuk jangka menengah secara teknikal kecuali nanti ada sentimen-sentimen terkait komoditas gas. Selanjutnya RCCC.
RCCC pada perdagangan hari ini kembali menguat 8,40%. Secara bandarmologi netral, namun secara teknikal cukup menarik. Setelah di beberapa waktu sebelumnya kita buatkan watchlist ketika masih di sini, ya kita buatkan watchlist. Bound weakness, kemudian arah sampai sini terjadi markup. Ini sudah tampak sideways konsolidasi yang menarik dan sudah tampak bahwa masih akan melanjut menguat dengan support 115, potensial menuju ke 140 untuk RCCC beberapa waktu ke depan. RCCC dengan support di 115. Resisten 140. Kemudian kita lihat UNVR. Terakhir UNVR secara bandarmologi ada akumulasi setelah berhasil breakout EMA 20 pada perdagangan hari ini sempat menguat sampai ke 1220, namun kemudian turun di 1155. Volume makin mengecil. Menarik untuk buy on weakness di UNVR karena ada akumulasi dengan support di 1100. Menarik untuk kita masukkan trading plan UNVR, support di 1100. Resisten di 1250. 1230. MA 20 di 1230. Ya, inilah beberapa trading plan untuk perdagangan esok 10 April 2025. Ada yang trading plan dari video sebelumnya karena masih cukup menarik, ada yang di trading plan video ini. Terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.